Selamat siang, kembali lagi di Festival Kolaborasi Jakarta 2021 bersama saya Rizky Harisnanda. Di tengah rutinitas yang padat dan pandemi yang belum usai, banyak warga yang mulai menyadari pentingnya gaya hidup sehat guna menjaga kesehatan sehari-hari. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan turut mengkampanyekan kebiasaan hidup sehat guna menurunkan risiko terserang penyakit, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini. Pandemi COVID-19 telah menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, salah satunya melalui pola hidup sehat. Gaya hidup sehat yang dilakukan pun beragam, mulai dari berolahraga hingga mengonsumsi berbagai produk makanan sehat. Gubernur Anies Baswedan melalui Instagram pribadinya mengajak seluruh warga kota Jakarta menerapkan gaya hidup sehat melalui e-book Nasihat Sehat yang berupa panduan hidup sehat dalam keseharian. Program ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah DKI dengan sejumlah komunitas yang bergerak di isu kesehatan. Mulai dari anjuran untuk beraktivitas fisik dengan berolahraga di sejumlah ruang publik seperti taman dan stadion hingga anjuran untuk bersepeda. Kesehatan mental selama pandemi juga menjadi sorotan. Perasaan cemas dan stres yang tidak ditangani dapat memunculkan masalah yang lebih parah dan berkelanjutan. Dinas Kesehatan Jakarta menyediakan layanan sahabat jiwa yang bisa diakses melalui laman sahabatjiwa.dinkes.jakarta.go.id. Tidak hanya itu, sejumlah puskesmas di Jakarta juga telah memiliki layanan jasa psikolog bagi Anda yang membutuhkan bantuan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan kesadaran warga bahwa kesehatan bukan hanya tindakan kuratif, pengobatan dan rehabilitatif atau pemulihan, melainkan juga mengutamakan tindakan preventif atau pencegahan dan promotif berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dari lingkungan terdekat. Ya, itu dia. Tentunya kita setuju ya dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahwa kesehatan ini bukan hanya tindakan kuratif atau pengobatan maupun rehabilitatif atau pemulihan, melainkan lebih mengutamakan tindakan preventif pencegahan dan promotif berupa pemeliharaan dan juga peningkatan kesehatan dari lingkungan terdekat. Ya, dan sudah hadir secara virtual, ini founder komunitas Sobat Diabetes, Dr. Rudy Kurniawan. Halo, selamat siang dok, gimana, apa kabarnya, sehat? Halo, selamat siang Mas Rizky. Kabar sehat? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Dr. Rudy, ini hari ini ada siapa saja moderatornya? Silakan diperkenalkan, dok. Baik, jadi selamat siang, selamat datang semua partisipan dalam bincang komunitas Festival Kolaborasi Jakarta di hari pertama. Sesi kali ini kita akan membahas tentang good health and well-being, jadi kesehatan bukan hanya ilmu kedokteran, dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita kali ini. Yang pertama adalah Dr. Ngabila Salama. Dr. Ngabila Salama saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tahun 2012 dan melanjutkan studi S2-nya di universitas yang sama. Beliau memiliki beberapa riset yang terpublikasi terkait perkembangan COVID-19 di Jakarta. Salah satunya adalah An Evidence-Based Culture, COVID-19 Positivity Factors During the Asymptomatic Occurrence in Jakarta, Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Mbak Lady Nur Cita Mawardi, merupakan co-founder dari ibunda.id. Menjadi sukarelawan medis dalam perang selalu menjadi panggilan Lady Nur sejak lama. Baginya, menjadi relawan perang bukan tentang mendukung siapa yang memenangkan perang, tetapi untuk membantu memberikan kesempatan bagi setiap orang yang sedang berjuang untuk memenangkan pilihannya dalam hidup. Beliau memilih kesehatan mental sebagai zona perangnya untuk memberdayakan mereka yang berjuang menjadi versi terbaik dari mereka sendiri. Yang ketiga adalah Mbak Nia Umar, Ketua Umum dan Co-founder Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Nia Umar adalah Ketua Umum dan co-founder tadi dari AIMI. Jadi organisasi ini mengkampanyekan konsumsi air susu ibu secara eksklusif kepada bayi. Nia berkenalan dengan dunia laktasi pada tahun 2001. Saat itu dia magang di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan dilibatkan dalam peringatan World Breastfeeding Week.
Beliau juga merupakan penulis buku Multitasking Breastfeeding Mama, Tips and Trik Menyusui dan Kembali Beraktivitas yang diterbitkan pada tahun 2014. Berikut kita sapa ketiga narasumber kita pada sesi siang hari ini. Halo Dr. Ngabila, halo Mbak Halo Lady. semuanya, semoga sehat selalu. Iya, pada sehat semua ya. Mudah-mudahan di sesi siang hari ini kita akan berdiskusi cukup banyak tentang good health and well-being juga ya di siang hari ini. Oke, tak berlama-lama lagi, kita langsung saja. Pertama untuk Dr. Ngabila. Dok, sekarang ini apa aja sih dok tantangan kesehatan yang harus dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan seperti di Jakarta? Silakan Dr. Ngabila. Terima kasih banyak nih Dokter Rudi. Jadi memang saat ini kita menghadapi situasi pergeseran dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular ya. Dari tahun 90, sekarang tahun 2020, itu saat ini 4 penyakit tertinggi untuk menyebabkan kematian itu ada stroke, jantung, kencing manis, dan kanker. Semuanya penyakit tidak menular. Jadi tantangan kita adalah bagaimana melakukan deteksi dini penyakit tidak menular sedini mungkin. Selain itu kita juga harus meningkatkan kewaspadaan untuk promotif preventif ya selagi muda gitu. Jadi saat ini kita lihat kan banyak orang penyakit tidak menular itu sudah ada di usia 20, 30, 40 seperti itu. Nah, harapannya ke depan dengan saat ini maraknya penyakit tidak menular seperti DM itu estimasinya ada sekitar 10-15% penduduk, lalu obes sentral dan lain sebagainya, itu sebaiknya kita bisa mengatur pola hidup sehat sehingga masyarakat saat ini bisa berpikir mencegah sakit. Jangan sakit dulu baru berobat, tetapi bagaimana kita mencegah agar kita tidak sampai sakit. Apalagi kita berada di perkotaan yang tantangannya tentunya dari segi lifestyle atau sedentary atau makanan yang dikonsumsi itu berpotensi juga untuk menjadi silent killer ya bagi kita. Mungkin itu. Oke, terima kasih Dr. Ngabila. Jadi memang menarik juga ya faktanya bahwa saat ini penyakit itu telah bergeser trennya ke arah penyakit metabolik, sehingga tadi Dr. Ngabila sebutkan pencegahan kegiatan promotif itu harus kita lakukan sedini mungkin karena banyak sekali nih penyakit seperti diabetes yang tentunya kalau masih kondisi awal itu tidak bergejala. Jadi orang seringkali tidak menyadari, begitu ya Dr. Ngabila ya? Betul banget. Oke, baik. Saya akan lanjut ke Mbak Lady Nur. Nah, kalau tadi kita menanyakan ke Dr. Ngabila terkait masalah kesehatan di perkotaan Jakarta, ini juga saya akan tanyakan hal yang sama. Tetapi bedanya adalah bagaimana nih menurut Mbak Lady Nur kondisi kesehatan mental di kota Indonesia, terutama di Jakarta? Iya Mas Rudi, jadi memang berdasarkan data Riskesda sendiri 20% ya dari 200 lebih juta jiwa di Indonesia itu berpotensi memiliki masalah kesehatan jiwa gitu. Dan di Riskesda sendiri kan sudah di-mention ya bahwa 1 dari 5 penduduk itu orang sudah memiliki gangguan jiwa gitu. Artinya kalau misalnya kita lihat dengan segala keterbatasan layanan kesehatan yang kita punya gitu ya, angkanya terus meningkat gitu. Dan pandemi sendiri kemudian menjadi trigger ya, apalagi buat kita yang tinggal di Jakarta, kota urban gitu ya, dengan segala dilematis dan kondisinya gitu. Pasti ini merupakan trigger baru buat kita dan kemudian banyak penyesuaian yang harus kita lewati selama masa pandemi juga yang itu sangat berdampak terhadap kondisi kesehatan mental kita gitu. Jadi tentu dalam masa pandemi ini jadinya ada banyak perubahan perilaku juga yang harapannya itu tidak terlalu banyak berdampak pada tingginya angka gangguan jiwa di Indonesia gitu. Wah, makasih nih Mbak Lady. Jadi memang benar ya di era pandemi ini banyak sekali orang yang mulai tersadarkan bahwa kesehatan mental itu menjadi hal yang penting juga. Kalau dulu mungkin fokusnya cuma masalah kesehatan fisik, orang ke rumah sakit juga masalah fisik, tetapi sekarang juga orang mulai aware bahwa kesehatan mental ini menjadi salah satu kunci juga agar seseorang bisa hidup dengan lebih optimal untuk menjaga kesehatan baik fisik maupun mental. Ya. Oke, sebelum ke Mbak Nia Umar, saya akan kembali dulu ke Dr. Ngabila Salama. Jadi kan tadi Dr. Ngabila sudah menjelaskan nih tentang tantangan kesehatannya. Nah, untuk Dr. Ngabila, bagaimana memulai pola hidup sehat seperti beraktivitas fisik dan keseimbangan nutrisi pada makanan
terutama nih di kota Jakarta nih, saya lihat bagaimana Pemprov DKI Jakarta itu mempersiapkan kotanya untuk mendukung pola hidup sehat masyarakat. Silakan Dokter Nabila. Jadi betul banget, kita sebenarnya nggak jauh-jauh dari cerdik ya. Cek kesehatan rutin artinya kita melakukan screening terpadu di awal dari 15 tahun ke atas, ada program Posbindu PTM dan juga Pandu PTM untuk mendeteksi adanya kelainan metabolik di awal. Ya, itu dari 15 tahun ke atas. Lalu cek kesehatan rutin termasuk adanya telemedicine ya. Bagaimana saat ini di era pandemi orang-orang yang punya komorbid diharapkan bisa mengkontrol komorbid sehingga jika terkena COVID tidak terjadi keparahan. Lalu nyahkan asap rokok. Nah, di era COVID ini saat yang baik kita untuk berhenti merokok karena kita ketahui paru-paru perokok baik itu first, second, or third hand smokers tentunya sangat berbahaya untuk COVID. Lalu juga rajin olahraga, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, diet seimbang, makan sayur, buah, setiap hari. Istirahat cukup minimal 7-8 jam sehari dan kelola stres. Ini yang paling penting agar kita bisa tetap bahagia, me time ya. Kalau saya lihat di Jakarta saya termasuk pengkonsumsi dalam tanda kutip taman. Jadi banyaknya taman di DKI Jakarta, saya bisa ajak anak saya, ruang interaksi, ruang ketiga. Di situ anak bisa bertemu teman baru ya. Jadi anak saya langsung tiba-tiba bisa main sweet Jepang, main manjat-manjat dan lain sebagainya dengan teman yang baru diketemui. Nah, itu kan tentunya juga sangat membuat kita bahagia ya seperti itu. Terus juga saat ini juga dengan kesibukan pekerjaan sekarang kita sudah mulai work from office seperti itu, tentunya kita perlu waktu yang cukup, jadwal cukup mau pagi, siang, malam, sore. Itu setiap orang pasti punya waktu beraktivitas yang beda-beda ya, aktivitas fisik. Disesuaikan dengan jadwalnya, tetapi pastikan 30 menit kita bisa melakukan aktivitas fisik. Atau kalau saya download aplikasi, Dokter Rudi. Jadi kan kita kan udah pada high tech ya. Kalau bisa ada aplikasi, ini platform seperti ini sangat bagus saat ini ya di era digital. Jadi ada platform yang cukup kita bisa komprehensif, bisa di situ konsultasi gizi, ngitung kalori, gerak. Yang penting langkah ini yang paling penting. Kalau saya belum 10 langkah saya nggak tidur gitu. Jadi itu cara kita memaintain kesehatan kita seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Nabila. Ternyata Pemprov DKI Jakarta ini sudah banyak melakukan berbagai hal untuk mempersiapkan agar kotanya ini siap untuk mendukung pola hidup sehat masyarakat. Mulai dari tadi kegiatan offline, kemudian dari segi aplikasi juga udah banyak nih. Jadi kembali lagi tinggal kemauan warganya nih, mau untuk berusaha hidup sehat atau enggak, karena semua sudah sebenarnya disediakan. Oke, nah, Dokter Rudi, ya silakan juga dok. Oh iya betul. Trotoar juga itu sangat penting untuk kita bisa pejalan kaki dan juga jalur sepeda. Itu juga tentunya sekarang kita lihat banyak orang bekerja dengan sepeda ya, bike to work kayak gitu, itu sangat baik sekali untuk menciptakan aktivitas fisik yang mencegah berbagai penyakit metabolik. Iya dok, setuju. Jadi kita lihat sekarang trotoar di Jakarta, kemudian jalur sepeda juga jauh lebih banyak dan trotoarnya lebih luas dibandingkan mungkin kita lihat 5-10 tahun yang lalu. Jadi mudah-mudahan sih para warga Jakarta atau siapapun yang datang ke Jakarta bisa menikmati untuk beraktivitas fisik dan tetap menjaga kesehatannya ya dok ya. Bisa jalan di trotoar, kemudian menikmati taman seperti yang dilakukan Dokter Nabila tadi. Oke, informasi yang menarik. Nah, saya tanya nih ke Mbak Nia Umar. Jadi kalau kita tadi sudah mendengarkan paparan sedikit tentang kesehatan di Jakarta dari Dokter Nabila dan dari Mbak Lady Nur. Nah, menurut Mbak Nia nih, bagaimana tantangan kondisi kesadaran dan perilaku masyarakat untuk mencegah penyakit dengan gaya hidup sehat? Oke, kalau ditanya kesadaran sih saya rasa ini salah satu pertanyaan yang susah ya, karena kita sendiri aja kadang-kadang masih nih kalau gaya hidup makan tuh masih belum kita perhatiin dengan baik. Karena konsumsi makanan yang gizi seimbang, yang tepat, tidak mengkonsumsi makanan-makanan ultra proses, produk pabrikan, itu tuh kayak lazim banget di masyarakat. Jadi sebenarnya saya yakin banyak sekali tantangannya di luar sana, tapi saya melihatnya dari sisi positifnya, berita baiknya kesini, apalagi kalau saya di dunia kampanye menyusui, saya melihat trennya semakin kesini tuh banyak orang tua, banyak ibu-ibu itu mulai lebih aware tentang menyusui. Dulu waktu awal-awal saya nyusuin anak pertama tuh
Orang tuh aneh ngelihat saya bawa cooler bag, bawa tas buat memerah gitu. Sekarang sih terakhir-terakhir sebelum pandemi kalau saya naik busway, saya naik MRT itu pasti dalam satu gerbong, dalam satu bus itu pasti paling nggak minimum 2 orang tuh saya lihat ibu-ibu bawa tas, ada cooler bagnya gitu. Jadi saya melihat ada peningkatan, ada tren yang baik dan positif khususnya di kampanye menyusui, di perubahan perilaku orang tua. Dan ini juga ada buktinya sih, basis buktinya ada. Jadi menurut data dari survei badan resmi ya, lembaga survei itu ternyata memang ada penurunan penjualan dari susu formula bayi sejak 3-4 tahun yang lalu, dan salah satunya dikarenakan adanya gencarnya kampanye menyusui yang digerakkan oleh banyak pihak termasuk AIMI, pemerintah, dan banyak pihak lainnya, sehingga menurunkan angka penjualan susu formula di Indonesia. Jadi ini salah satu tren yang saya lihat baik, karena memang penggunaan formula, penggunaan susu makanan pabrikan, susu bubuk apapun itu kadang-kadang memang ada risiko kesehatannya, dan ini sebenarnya nyambung seperti yang disampaikan oleh Kang Nabila tadi, bahwa penyakit-penyakit degeneratif itu seringkali munculnya justru dari pola hidup, dari gaya hidup. Dan sedari dini, sedari kecil, jika anak mendapatkan haknya untuk menyusu, para ibu juga mendapatkan haknya untuk menyusui, maka kualitas hidup mereka, ibu dan anak ini di kemudian hari akan lebih baik, dan risiko terkena penyakit degeneratif yang tadi Dokter Nabila sampaikan juga bisa berkurang banyak. Begitu Mas Rudi. Oke, terima kasih Mbak Nia. Jadi setuju sekali nih bahwa untuk merubah perilaku itu memang butuh konsistensi dan waktu ya. Tadi kalau dilihat yang Mbak Nia ceritakan bahwa dulu orang nggak bisa, yang merasa mungkin sungkan kali ya membawa kayak botol susu ASI, kemudian membawa peralatan itu, tapi sekarang orang menjadi lebih biasa, dan itu adalah sesuatu hal yang memang sejatinya seperti itu, karena 6 bulan pertama sebaiknya memang full ASI seperti itu. Dan saya lihat banyak sekali tantangan yang memang kita hadapi, tetapi mudah-mudahan dengan kolaborasi bersama nantinya bisa akan lebih baik. Nah, saya akan kembali bertanya kepada Mbak Lady Nur. Nah, bagaimana membangun lingkungan atau komunitas yang mampu saling menjaga kesehatan mental masyarakat? Kalau tadi kita banyak bicara tentang menjaga kesehatan fisik, kira-kira nih kalau mental tantangannya apa, dan detail kegiatan ini seperti apa nih Mbak Lady? Iya, sebagai manusia modern gitu ya, yang hidup di Jakarta, mungkin salah satu tantangannya adalah untuk bisa mengontrol diri, tidak mengikuti cepatnya semua proses yang ada di luar kita gitu ya. Jadi kalau misalnya gimana cara membangun lingkungan yang baik untuk mensupport sehat mental gitu, yang pertama selalu dimulai dari diri sendiri gitu, Dok. Jadi memang pertama mengontrol kegiatan kita sehari-hari, memberikan waktu rehat setiap harinya itu juga penting gitu. Jadi nggak selalu harus dimulai dengan hal-hal yang grande ya, kayak misalnya harus pergi konseling gitu atau pergi konsultasi. Itu satu hal yang bisa dilakukan, tapi ada hal-hal lain yang bisa dipermudah gitu ya. Salah satunya adalah itu tadi merubah perilaku atau pola perilaku kita setiap harinya. Kalau misalnya susah memberikan jeda gitu ya ke diri sendiri, memberikan waktu rehat, bisa mulai untuk bisa memberikan waktu rehat setiap harinya. Terus kemudian makan makanan yang bergizi itu juga sangat mempengaruhi kondisi kesehatan mental kita juga, karena fisik dan mental saling berhubungan gitu. Terus kemudian juga membangun hubungan yang baik dengan orang-orang sekitar gitu, karena support system itu penting, baik dengan keluarga, baik dengan orang-orang sekitar pertemanan kita ataupun dengan rekan kerja gitu. Jadi ketiga unsur itu yang bisa kita lakukan paling simpel, paling mikro gitu ya di kehidupan kita sehari-hari. Dan sekarang DKI sendiri tadi kalau sudah sempat di review gitu ya, bahwa ada program untuk konseling online, itu juga sangat-sangat mempermudah, apalagi selama masa pandemi ini punya keterbatasan untuk mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lain, sangat mudah untuk kemudian menjangkau dan mendapatkan bantuan terkait kondisi kesehatan mental gitu.
Jadi jangan nunggu sampai nggak bisa ngapa-ngapain dulu kalau kesehatan mental ya. Sejauh kita sudah ngerasa tidak nyaman sama diri sendiri, kayak capek banget gitu, atau ada hal yang tidak biasa atau emosi yang tidak biasa kita rasakan. Nah itu jadi satu tanda-tanda tuh ya, bahwa kita memang membutuhkan waktu untuk diri sendiri. Kalau tadi dokter Nabila bilang me time, mungkin pergi ke taman, atau misalnya sepedahan di setiap hari Minggu pagi gitu, itu juga jadi refreshing buat kita biar nggak kerja terus ya. Kalau warga Jakarta harus kayaknya kerja terus gitu. Gitu dok. Oke, makasih Mbak Lady. Saya cukup tertarik nih dengan tadi ada pernyataan dari Mbak Lady bahwa sekarang juga ada konseling online juga. Mungkin kalau kita kembali ke zaman 10 tahun lalu, bahkan 20 tahun lalu, orang tuh ketika ditanya atau mungkin ingin menanyakan tentang kesehatan mental tuh seperti mendapat stigma bahwa wah dia ini begini begitu. Nah menurut Mbak Lady sendiri bagaimana sih bisa memberikan gambaran atau ajakan gitu ya bahwa kesehatan mental ini bukan sesuatu yang patut distigmakan sehingga orang itu lebih aware dari awal dan mau untuk mengkonsultasikan entah itu ke psikolog atau mungkin ke psikiater atau ke orang yang memang bisa gitu ya memberikan konsultasi sesuai dengan kapasitasnya. Iya, baik sekali sebenarnya dari tahun ke tahun kita mengalami progres yang cukup baik ya. Artinya semakin banyak orang yang kemudian aware dengan kesehatan mental, aware dengan diri sendiri gitu ya, dan kemudian juga ini bentuk kolaborasi sebenarnya dari pemerintah, kemudian dari swasta, dari masyarakat sendiri gitu, untuk bisa menggaungkan tentang pentingnya kesehatan mental. Kalau tadi disampaikan bahwa kalau zaman dulu masih lekat dengan stigma gitu, untuk bisa memfasilitasi dan menjembatani hal itu dengan telehealth counseling ini sebenarnya membantu cukup banyak untuk akses dan sebenarnya ke stigma sendiri. Mungkin banyak orang yang kemudian takut untuk dapat bantuan karena harus pergi ke rumah sakit, ke klinik yang orang tahu dari mana, dari psikolog atau dari psikiater gitu. Tapi dengan sekarang awareness yang sudah cukup tinggi, terus kemudian juga dengan fasilitas ini, konseling online ini jadi jauh mempermudah orang untuk bisa langsung cerita terkait dengan bantuan atau kondisi yang memang dirasakan saat ini gitu, Mas Rudi. Oke, menarik banget ya. Jadi Bapak Ibu atau semua yang lagi mendengarkan sesi ini, kita diharapkan lebih melek lagi terhadap kesehatan mental. Jangan tunggu sampai terjadi gangguan yang lebih berat lagi, tetapi dari awal kita bisa bantu komunikasikan dan bantu konsultasikan ke orang yang memang berkapasitas. Oke, saya kemudian tanya kepada Mbak Nia nih. Sebenarnya bagaimana sih Mbak pendekatan gotong royong atau mungkin kerjasama gitu ya diterapkan dalam memberdayakan masyarakat dan keluarga untuk mewujudkan gaya hidup yang lebih sehat. Mungkin nanti bisa diberikan contohnya nih terkait campaign apa yang dilakukan oleh komunitas dari Mbak Nia tadi. Oke, ini pertanyaannya bagus dan gampang-gampang. Susah nih jawabnya nih, karena memang mencari relawan. Karena AIMI sendiri, kami di organisasinya itu semua isinya relawan. Dari mulai saya sampai semua anggota-anggotanya, para konselornya semua adalah relawan, para ibu-ibu, ada juga sih sedikit bapak-bapak, ada juga yang belum jadi ibu. Nah, untuk menumbuhkan semangat ingin berbagi, semangat ingin sharing, semangat ingin memberdayakan orang lain gitu, itu tuh memang butuh banyak effort dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan mereka, oh saya perlu nih membantu ibu lain gitu untuk bisa menyusui gitu. Nah, untungnya ada menyusui itu sesuatu hal yang kegiatan yang meningkatkan sekali, tidak hanya soal gizi ya, tidak hanya soal transfer air susu ibunya ke bayinya, tetapi menyusui itu sangat berkaitan dengan mental health juga. Seorang ibu menyusui itu mereka dalam kondisi, nah ini Mbak Lady udah ngangguk-ngangguk tuh ya, karena kalau ketika mereka menyusui itu hormon-hormon di badannya itu bekerja sedemikian rupa sehingga mereka itu kondisi psikisnya itu bisa naik turun juga gitu. Nah, ketika seorang ibu menyusui, maka ikatan emosional, ikatan kedekatan dengan anaknya itu akan terus meningkat. Nah, semangat itu bisa dipupuk dengan emosi tadi, karena mereka ngerasa ya ampun menyusui itu sangat menyenangkan, sangat walaupun susah awalnya gitu ya. Susah banget di hari-hari pertama, lecet, itu gitu ya. Tapi ketika berhasil itu ada kebanggaan tersendiri bagi seorang ibu yang berhasil menyusui. Nah, di situ biasanya kita
kita letupkan semangatnya untuk mereka berbagi dengan orang lain. Jadi biasanya tuh kesulitan-kesulitan di awal seorang ibu menyusui itu bisa menjadi momentum ketika mereka berhasil melalui itu, mereka bilang ternyata menyusui itu nggak segampang yang gue pikir ya. Nah, jadi gimana caranya bisa supaya bantu orang lain gitu. Nah, itu yang saya rasa bisa menjadi kunci kenapa AIMI itu bisa sebesar sekarang. Karena saat ini kita sudah ada di 18 provinsi di seluruh Indonesia dan di 10 kota tingkat kabupaten. Jadi pergerakannya juga lumayan cepat. Saya terutama bangga sekali dengan teman-teman pengurus AIMI ini karena mereka tuh beragam latar belakangnya, latar belakang pendidikannya, latar belakang pekerjaannya, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pekerja, ada yang PNS, ada yang pekerja swasta, wira swasta, macam-macam profesinya. Jadi tapi semua punya kesamaan visi, kesamaan misi, pengen ngebantu, pengen memberdayakan ibu lain supaya mereka bisa menyusui. Dan itu biasanya diawali dari justru tantangan-tantangan itu. Dan akhirnya menjadi sebuah semangat ketika mereka berhasil melaluinya untuk membantu orang lain. Jadi saya rasa itu yang hampir dirasakan oleh banyak kegiatan lain ya. Contohnya mungkin Mas Rudi yang aktif di diabetes tadi namanya Mas Rudi? Sobat Diabetes. Nah, Sobat Diabetes mungkin teman-teman yang mengalami sendiri seperti apa penyintas selalu pengen menyemangati orang lain gitu karena melalui sendiri. Nah, itu juga salah satu penyemangatnya gitu. Kalau di kami ya seperti itu. Wah, luar biasa sekali Mbak Nia. Dari awalnya mungkin gerakannya kesannya kecil, mungkin sepele gitu ya tentang bagaimana orang bisa mengoptimalkan air susu ibu itu, tetapi akhirnya bisa merambah ke 18 provinsi. Ini jadi penasaran nih, kira-kira gimana sih caranya mengajak orang di luar lingkungan awal mungkin di Jakarta atau di tempat tinggal sekitar Mbak Nia, tahu-tahu bisa sebesar itu. Triks awalnya seperti apa nih? Coba bisa dijelaskan sedikit, mungkin diceritakan pengalaman di komunitasnya Mbak Nia. Kalau di AIMI sendiri kami itu besar di media sosial ya. Jadi kami itu cukup aktif di media sosial, gencar sekali karena media sosial itu kan gampang diakses oleh banyak orang dan relatif lebih terjangkau. Jadi kita nggak perlu bayar iklan di media massa gitu ya. Dan kita banyak melibatkan wartawan, jurnalis untuk meliput. Kalau kita bikin press conference, bikin press release, menyampaikan pesan-pesan terkait menyusui, terkait pemberian makan bayi dan anak. Nah, kalau ditanya gimana caranya mengajak orang, itu memang harus mengemas pesannya. Jadi bukan apa yang mau disampaikan, tetapi bagaimana cara menyampaikannya. Karena kalau mau apa yang disampaikan sih semua orang juga bisa menyampaikan gitu. Tetapi bagaimana agar pesan itu diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga mereka mau melakukan apa yang kita kampanyekan, nah itu yang menjadi kuncinya. Jadi kami menggunakan segala cara di media sosial, kami aktif di Twitter, web kami juga aktif, di Instagram, di Facebook, kami punya Facebook group yang aktif sekali, hampir 300.000 member. Dan di situ biasanya kita sharing sesama ibu dan tadi kita harus memberikan perhatian dan menunjukkan kita mendukung, itu penting sekali supaya merasa ada kedekatan walaupun hanya di dunia maya gitu. Nah, itu salah satu caranya. Yang kedua adalah mengemas pesan-pesan yang ingin disampaikan. Bagaimana kita mengemas pesan itu bisa diterima dengan baik. Karena lagi-lagi kalau pesannya bagus tapi nggak disampaikan dengan baik ya nggak akan nyampe gitu. Dan yang terakhir, kami juga sangat menjaga integritas. Dalam hal ini contohnya kami di AIMI tidak menerima sponsor dari produsen yang berbeda aliran dengan kami. Jadi kami tidak terima sponsor dari produsen formula, dot, empeng, atau makanan pabrikan lainnya. Dan dari farmasi juga, karena kami ingin menjaga integritas kami sebagai organisasi, bahwa yang kami sampaikan ini benar-benar murni untuk para ibu-ibu. Dari ibu untuk ibu oleh ibu, supaya pesan-pesan kami itu tidak ada pesan-pesan sponsor di baliknya gitu. Jadi itu sangat kami jaga. Jadi orang tahu, oh kalau AIMI ya nggak mungkin gitu tiba-tiba bagi-bagi susu bubuk gitu, bagi-bagi susu ibu hamil, susu ibu menyusui itu nggak mungkin gitu. Karena kita sangat menjaga diri, menunjukkan kepada masyarakat bahwa itu komitmen kami, pesan yang kami sampaikan itu adalah pesan yang evidence based berdasarkan studi, bukan kami dipesan oleh pihak-pihak tertentu. Begitu Mas Rudi. Oke, luar biasa Mbak Nia. Jadi memang untuk
membangun suatu komunitas tuh memang harus punya visi yang sama, kemudian misinya juga harus selaras juga. Jadi seperti mungkin tidak menerima tadi ya sponsor-sponsor yang tidak sesuai visi, supaya kalau kita melihat suatu komunitas tuh tetap di benang merah yang sama dari awal. Oke, baik. Saya kembali ke Dokter Ngabila nih. Kalau tadi kita bicara tentang bagaimana komunitas atau organisasi AIMI untuk bisa memberikan edukasi di bidangnya. Nah, kalau dari Dokter Ngabila sendiri, menurut Dokter Ngabila, seberapa penting kolaborasi untuk menciptakan pola hidup sehat di lingkungan warga atau komunitas, Dok? Jadi mungkin bisa dijelaskan contoh-contoh barangkali pernah kerjasama dengan komunitas tertentu, atau mungkin ada komunitas yang digandeng atau diampu. Silahkan, Dokter Ngabila. Oke, makasih banyak Rudi. Sebelumnya saya mau menambahkan juga ya. Jadi saya ini termasuk orang yang baru aja turun selama kurang lebih 7 bulan, 8 bulan ini 25 kilo. Dari 85 jadi 60 kilo seperti sekarang. Itu pertama memang sulit banget. Pertama adalah kita harus menguatkan niat dan motivasi. Tentunya motivasi orang beda-beda. Kalau saya itu sendiri karena udah prediabetes, jadi waktu itu saya cek HbA1c saya udah 57, kalau nggak salah udah hampir 6 seperti itu. Dan juga orang tua itu semua keluarga meninggalnya dengan penyakit metabolik. Stroke, DM, dan ayahku pun udah 40 tahun ke atas, 1 tahun tuh sudah darah tinggi ya bersama bersama ibu. Jadi itu semangat kuat aku bagaimana agar aku tidak tidak cepat terkena penyakit degeneratif tadi ya, atau penyakit metabolik itu sendiri. Nah tentunya juga kita biar dengan aktif fisik kan tentunya hormon endorfin keluar sehingga kita bisa sehat, bugar, produktif, dan bahagia. Itu sebenarnya target-target yang capai. Dan gimana caranya aku melakukan aktivitas fisik itu? Aku melakukan di jam kerja seperti itu, karena udah nyampe rumah aku pasti udah dipegang anak-anak gitu kan. Jadi aku melakukannya sebelum kerja dengan cepat seperti itu 30 menit. Kalau ada waktu istirahat, habis sholat, makan masih bisa kita lakukan lagi gitu. Jadi kita bisa melakukan kapan saja, yang penting niat dan kemauan. Sebenarnya itu. Kadang-kadang ada fase up and down-nya dalam beraktivitas fisik, tetapi kita balik lagi ke motivasi kita untuk kita lebih sehat dan juga untuk keluarga kita bisa lebih senang lagi tentunya kalau kita sehat seperti itu. Jadi tadi terkait dengan pertanyaannya, kita beberapa minggu lalu dalam rangka Hari Kesehatan Nasional itu bekerja sama dengan salah satu platform yang udah cukup lengkap ya di situ, itu untuk membuatkan 10.000 langkah. Nah itu animonya luar biasa banget Dokter Rudi, bahkan diikuti tidak hanya di Jakarta tetapi juga di luar Jakarta. Jadi itu bisa menjadi sebuah momentum orang untuk hidup sehat dan berubah gitu. Pertama emang dalam tanda kutip seperti dipaksa tuh harus 10.000 langkah minimal, 6.000 langkah minimal, tetapi ternyata kita bisa gitu. Ternyata kita pagi-pagi jalan cepat 30 menit aja tuh udah 4.000 langkah gitu. Berarti tambah lagi misalnya mau sampai rumah itu udah bisa jadi 10.000 langkah seperti itu. Dan itu nanti akan menjadi kebiasaan. Saya pun tadinya masih yang 6.000 langkah, habis ikut challenge itu tiba-tiba wah 10.000 langkah kita bisa kok ternyata upgrade seperti itu. Dan di samping itu juga dari platform-platform seperti itu juga ternyata banyak hal-hal yang menarik juga, seperti ada konsultasi gizi, lalu juga bisa menghitung kalori, dan bisa pesan catering diet, bukan catering diet bahasanya, catering sehat ya. Gitu. Karena saya alhamdulillah pengkonsumsi catering sehat juga, bukan gimana-gimana Dokter Rudi, saya nggak sempat masak dan lain sebagainya, saya tetap mau makanan itu sehat dan juga tentunya rendah gula dan garam gitu, dengan tetap mengkonsumsi air putih minimal 3 liter sampai 4 liter sehari kayak gitu. Jadi menurut saya itu cukup komprehensif, ada kelas-kelas workout juga seperti itu. Jadi itu salah satu contoh platform saja, tetapi harus diperbanyak yang seperti itu di era digital seperti sekarang, sehingga masyarakat generasi Z, generasi milenial yang memang saat ini banyak menggunakan teknologi itu jadi lebih sadar. Kadang-kadang mungkin awalnya pamer Dokter Rudi, jujur aja, ya kan? Wah, aku workout nih, di foto kayak gitu kan. Terus udah gitu tercapai nih 6.000. Tapi harapannya ajang awal itu harus bisa terus di-maintain secara konsisten. Kalau kita bahasanya bilangnya istiqomah kayak gitu. Nah, jadi itu contoh-contoh kolaborasinya. Kemarin juga ada festival ini Jakarta ya,
bersama berbagai kolaborator. Itu luar biasa, saya hadir di sana melihat dari Sobat Diabetes juga ya, salah satunya nih Dokter Rudi hadir di situ. Jadi bagaimana di era COVID ini kan tentunya indoor situation tuh lebih berbahaya. Dengan kita memperbanyak kegiatan outdoor, di luar, taman, berinteraksi, ruang ketiga untuk bercengkrama, ditambah lagi dengan edukasi-edukasi kesehatan untuk promotif preventif tadi. Nah itu cocok banget nih bentuk kayak ini Jakarta kemarin di taman-taman keren lainnya di Jakarta dengan berbagai kolaborator yang bisa menjaring para masyarakat, terutama sekarang kita ketahui milenial ini paling banyak ya, karena terkait dengan bonus demografi, ini harus kita rangkul sehingga kita tadi paradigmanya sehat, bukan sakit. Kita nggak menunggu sakit dulu baru berobat, tentunya itu cost-nya juga makin tinggi. Kita sehat, kita spend lebih untuk sehat itu jangan rugi. Karena kalau kita udah sakit itu yang luar biasa mungkin akan menyengsarakan dalam tanda kutip. Mungkin itu, Dok. Oke, baik. Dokter Nabila, ini panutan sekali ya. Jadi di tengah produktivitas yang luar biasa ya, sibuk kerja sana-sini, tetap menyempatkan untuk berolahraga dan kalau di rumah tetap menjadi ibu panutan. Jadi buat semua yang mendengarkan sesi pada siang hari ini, tuh nggak ada alasan untuk tidak mau berolahraga meskipun di tempat kerja. Banyak yang bisa dilakukan. Saya sempat ngikutin juga nih Instagramnya Dokter Nabila nih di tengah-tengah lagi jam kerja nih. Kalau mungkin naik turun tangga atau mungkin ada aktivitas gerak fisik yang bisa dicontohkan, bisa diikutin, itu luar biasa. Iya, Dok, karena gini, aku mikirnya kita sama-sama punya waktu cuma 24 jam. Dengan aku menyisihkan waktu 30 menit sampai 60 menit tiap olahraga, kalau Sabtu Minggu biasanya aku lebih ringan karena sambil bawa sepeda sama anak yang lebih kecil ya, jadi lebih nggak begitu berat. Jadi dengan 30-60 menit itu mungkin kita mengurangi waktu kita di medsos, nonton TV, atau melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak begitu penting gitu. Tapi ternyata dengan kita beraktivitas fisik itu ada sebuah sebuah kesenangan sendiri yang nantinya juga kita lebih bugar, lebih bersemangat dalam bekerja gitu. Oke, betul. Jadi ingin menambahkan juga nih Dokter Nabila maupun teman-teman semua bahwa memang ada survei kalau nggak salah di Amerika Serikat bahwa di era pandemi ini orang kan lebih banyak duduk ya, apa-apa kerja mungkin di depan laptop, kemudian dengan mudah mungkin pesan online sana-sini, ternyata angka penyakit metabolik itu naik, ya, entah itu seperti diabetes, obesitas, hipertensi. Dan ini sangat disayangkan justru karena orang sebenarnya udah tahu bagaimana bisa beraktivitas fisik dengan lebih sehat. Mungkin sebagai informasi ya, 30 menit per hari, 5 kali seminggu dengan total 150 menit per minggu, tetapi masih banyak orang yang merasa sulit karena mungkin bukan prioritas. Sebenarnya nggak sempat, karena semua manusia, semua orang tuh diberi waktu yang sama, 24 jam sehari, seperti yang Dr. Nabila sampaikan tadi. Kalau nggak diniati, itu akan sulit untuk kita lakukan. Gitu ya Dr. Nabila ya. Iya. Nah, kalau menurut saya jadi penasaran, ingin nanya Mbak Nia sama Mbak Lady, kira-kira bagaimana nih? Apakah aktivitas fisik juga menjadi salah satu agenda nih di tengah-tengah kesibukannya sebagai mungkin pekerja, juga sekaligus ibu dan sebagainya? Silakan Mbak Nia dulu deh. Oke, ya memang saya juga bisa dibilang pandemi itu salah satu hikmahnya adalah membuat saya jadi lebih aktif berolahraga. Ya lumayan sekarang lagi rajin lari, lagi rajin sepedahan, dan emang enak banget sih. Jadi kayak setelah nanti mungkin Mbak Lady ada teorinya tuh. Jadi kalau habis olahraga tuh, habis lari, habis sepeda, apalagi kalau udah achieve target sesuatu itu kayak ada sesuatu yang bikin enak banget dan itu nagih gitu. Itu yang mungkin ada ilmunya tuh apa endorfinnya itu ya. Tapi mungkin itu salah satu yang saya rasakan dan yang membuat saya semakin semangat adalah saya ngerasa sendiri badan itu kayak nggak gampang capek, nggak mudah loyo, nggak lemes, dan banyak yang bilang jadi kayak awet muda. Nggak tahu juga sih bener apa enggak, tapi rasanya tuh seperti itu ya. Jadi bilang orang, wah lu anak lompat tapi nggak kelihatan kayak anak lompat gitu. Kayak kadang-kadang orang tuh ngomong kayak gitu. Padahal saya bilang, oh ini mungkin efek poni gitu kan. Tapi ya enggak sih saya rasa, tapi kalau di badan tuh memang bahkan saya ngerasa saya lebih fit dibanding
20 atau 15 tahun yang lalu gitu. Dan saya rasa salah satunya yaitu tadi hikmahnya dari pandemi ini ternyata membuat saya lebih mengubah pola hidup. Kalau makan sih insya Allah ya udah lumayan komitmen lah, udah dari sekitar 10 tahun ini saya lebih menjaga makan, mengurangi sekali produk ultra proses di rumah gitu ya. Untuk anak-anak juga sekeluarga gitu. Tapi kalau untuk olahraga nih memang pandemi ini memang momennya banget untuk ngebukain itu semua gitu. Jadi tadinya nggak suka lari jadi suka lari, sepedahan juga jadi hobi gitu. Itu buat saya ini suatu berkah gitu. Di balik musibah ya, pandemi ini kan musibah ya, tapi ada sisi yang positifnya kalau untuk saya itu. Ya, aku nambahin satu lagi. Boleh, Dokter Nabila, silahkan. Mau 2 lagi juga nggak apa-apa kok, Dokter Nabila. Aku dikit aja. Aku kena COVID di bulan pertengahan Juli dan aku tidak merasakan long COVID sama sekali karena aku memang sudah start workout dari sebelumnya. Jadi itu berefek sekali benar-benar. Jadi setelah selesai COVID aku olahraga ringan biasa, jalan cepat kayak gitu dan sampai saat ini alhamdulillah tidak ada efek. Mau yang orang bilang katanya lebih banyak karena depresi, gangguan konsentrasi, kurang fokus, ya sampai ke arah gangguan fisik atau ada gejala sisa itu alhamdulillah mantap, aku sudah membuktikan. Luar biasa, Dokter Nabila. Nah, kalau menurut Mbak Lady bagaimana nih terkait aktivitas fisik di tengah kesibukan, mungkin di tengah acara-acara yang dilalui sepanjang hari? Silakan Mbak Lady. Iya, Dokter Rudi. Jadi memang selama masa pandemi ini kemudian kita punya urgensi yang sama ya semuanya untuk bisa memaintain kesehatan kita sendiri gitu. Termasuk adalah olahraga gitu. Dan ini shifting behavior yang sungguh menarik sebenarnya karena tadi kalau Dokter Nabila bahkan justru sebelum daripada kena COVID ya sudah melakukan banyak aktivitas olahraga. Terus Mbak Nia sendiri jadi rajin olahraga. Aku pribadi juga jadi rajin olahraga selama masa pandemi. Nggak mau sakit gitu ya, menjaga imun dan lain-lainnya gitu. Dan memang tadi kalau Mbak Nia sampaikan, apakah secara teori ada gitu, memang olahraga salah satu aktivitas yang dianjurkan sama psikolog dan psikiater ke setiap pasiennya gitu. Itu bisa merilis stres juga, hormon stres juga, dan itu salah satu kegiatan yang sebenarnya gratis, ya kan? Apalagi di Jakarta banyak fasilitas olahraga umum yang bisa digunakan sesimpel kayak tadi running gitu ya, Dokter Nabila running dan sepedahan mungkin gitu. Jadi itu adalah salah satu inisiatif yang bisa kita semua lakukan untuk bisa menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental kita gitu. Olahraga itu penting. Kalau misalnya alasannya bekerja gitu ya, sebenarnya stretching dalam kantor juga bisa membantu atau langkah awal untuk teman-teman bisa mulai menggerakkan tubuh ya, selain daripada pindah ke meja makan ke tempat kerja gitu. Gitu, Dokter. Oke. Nah, ini saya jadi penasaran nih. Kalau tadi kita sudah mendengarkan Mbak Nia cerita tentang AIMI. Nah, kalau dari Mbak Lady sendiri, sebenarnya apa sih yang dikerjakan ibunda.id mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman yang mendengarkan di sesi siang hari ini. Kegiatannya apa? Kemudian konkret detailnya seperti apa? Silahkan. Iya, ini saya jadi terinspirasi dan sangat menyimak gitu ya kegiatan dari Dokter Nabila dan juga Mbak Nia gitu, sangat inspiring sekali. Di ibunda.id sendiri merupakan salah satu startup kesehatan mental yang kita bangun dari 2015. Fokusnya adalah memberikan layanan konseling online dan offline di Indonesia gitu. Jadi untuk di Indonesia sendiri kita hampir usersnya paling banyak dari kota-kota besar, salah satunya adalah dari Jakarta. Dan untuk di layanan kita sendiri kita mengintegrasikan nggak hanya layanan online karena kita tahu untuk kondisi mental ada beberapa stage yang nggak bisa hanya di provide melalui online counseling aja, tapi juga harus pertemuan tatap muka gitu. Nah di ibunda.id kita mengintegrate sistem itu antara online dan juga offline. Nah di offline sendiri kita ada di Jakarta, kemudian kita juga ada di Bandung, di Surabaya, Jogja dan juga di Bali gitu. Nah dari aktivitas ini yang kemudian di 2016 kita mulai menggodok bareng sama Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Karena ibunda.id lahir di Jakarta gitu ya, kita pengen membangun sebuah inisiasi yang sama-sama memberikan dampak positif buat warga Jakarta, khususnya dalam kesehatan mental gitu. Dan
saat itu kita menggodok bersama. Kami dari Ibunda.id sangat happy sekali dengan proses yang terjadi mulai dari riset sampai kemudian kita melaunch happiness project itu, yang tadi websitenya sudah ada di provide di Dinkes DKI gitu, dan itu semua warga Jakarta bisa konsultasi online gratis langsung dengan psikolog yang memang tersedia di setiap puskesmas. Jadi sistemnya memang sangat-sangat terintegrasi. Hari ini mungkin saya belum sempat untuk konsultasi secara offline di puskesmas atau susah mendapatkan antrian gitu ya. Bisa konsultasi online di platform tersebut dan kemudian nanti bisa tatap muka di puskesmas. Itu inovasi yang luar biasa yang dilakukan sama Ibunda.id dan DKI Jakarta di 2016 sampai sekarang. Wah, keren banget ya 2016 sampai sekarang, berarti udah 5 tahun ya Mbak Lady ya? Ya. Dan mudah-mudahan terus berkembang. Ini kalau dari luar Jakarta tetap bisa kan, karena ini online juga? Iya, Gimana? kalau di Ibunda.id sendiri ya bisa semua dimanapun berada gitu ya. Kalau online enaknya gitu, tidak berbatas tempat, bisa melakukan konsultasi online gitu. Oke, nanti kita bisa kepoin semua nih Instagramnya Ibunda.id. Ya. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Dr. Ngabila nih. Tadi kalau kita bicara ya dok ya terkait penyakit metabolik kan semakin lama semakin banyak, penyakit menular juga semakin menurun khususnya ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih dok yang sudah dilakukan atau akan dilakukan oleh Dinkes DKI terkait mungkin masalah screening atau untuk melihat, karena banyak sekali penyakit metabolik ini nggak ketahuan gitu ya. Artinya kalau udah ketahuan, udah telat gitu ya, ke rumah sakit udah dengan komplikasi, mungkin ke rumah sakit dengan beragam komorbid yang tentunya akan menambah biaya dan secara prognosis atau ke depannya udah nggak bagus lagi seperti itu. Kira-kira ada nggak dok? Ya, ada tentunya Dokter Rudi. Kita ada program UKS ya, pertama upaya kesehatan sekolah itu terus berjalan di semua sekolah ya, karena memang ini jumlah anak usia sekolah itu ada sekitar 6.500.000 sampai 7 juta di DKI ya, artinya itu udah sekitar 60% penduduk sendiri. Lalu juga tadi saya sampaikan di usia 15 tahun ke atas kita mulai aktif melakukan screening pandu PTM, itu salah satu untuk mendeteksi dini adanya potensi penyakit tidak menular di awal. Seperti itu, termasuk juga cancer ya, kita melakukan pemeriksaan payudara sendiri ya, sadari seperti itu juga dilakukan. Dan juga bagian dari pencegahan adalah dengan IVA test seperti itu. Lalu di atas 15 tahun selain itu juga ada posbindu PTM ya, jadi seperti posyandu tapi ini lebih spesifik untuk kita mendeteksi penyakit metabolik. Selain itu secara mandiri itu kita punya aplikasi di smartphone ya, baik itu di Android maupun di Apple, bisa di-download Aku Bugar ya. Itu jadi teman-teman bisa download, itu di situ bisa melakukan screening mandiri juga untuk melihat apakah kita berisiko untuk penyakit metabolik. Seperti itu. Jadi sudah cukup aktif saat ini juga angka capaian untuk melakukan cakupan untuk screening terhadap usia produktif itu sendiri juga sangat baik dan perlu terus ditingkatkan seperti itu. Kita ketahui juga kan saat ini juga COVID dengan berbagai penelitian itu juga sangat mempengaruhi ya. Saat ini juga kita lihat tren kematian positif COVID itu juga masih dominasi mayoritas belum vaksinasi dan penyakit metabolik gitu. Kalau kita lihat rata-rata kalau saya lihat itu ke arah DM, jantung, dan beberapa juga penyakit kanker gitu. Kalau dalam tren sebulan terakhir. Seperti itu dokter. Wah, udah banyak ya dok ya ternyata yang sudah dilakukan oleh pemerintah Dinkes DKI terkait masa upaya screening gitu ya. Tergantung bagaimana kita bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan tindakan tersebut, karena kalau udah terlambat ya kembali lagi akan jadi sulit. Nah ya, tadi jadi aku dok menghimbau teman-teman download Aku Bugar. Nah itu dia ya, pada download nih Aku Bugar. Ini bisa itu dicari. dari Dinkes DKI. Siap. Ya. Nah, tadi kalau nggak salah Dokter Ngabila sempat singgung juga masalah COVID, dan kalau saya lihat nih Dokter Ngabila ini ternyata kemarin juga masuk dalam tim peneliti dengan judul An Evidence-Based Culture COVID-19 Positive Factors During the Asymptomatic Occurred in Jakarta, Indonesia. Dok, ini penasaran nih, boleh diceritakan nggak sih dok, ini sebenarnya penelitiannya tentang apa, hasilnya tentang apa, dan kira-kira implikasi ke masyarakat seperti apa?
Ya, jadi DKI Jakarta sejak awal itu based on data dan juga kita sangat merangkul para ahli ya. Gitu. Kita sangat mengedepankan transparansi data. Jadi data itu transparan, akuntabel dan real time dapat dipertanggungjawabkan. Sampai saat ini sudah ada 9 penelitian dari data COVID yang kita kolaborasi dengan berbagai peneliti dunia dan sudah masuk jurnal internasional maupun nasional. Gitu. Jadi saya udah menulis 9 dan masih ada beberapa buah atau mungkin beberapa belas lagi termasuk kandidat-kandidat. Jadi Dr. Rudy boleh nih kita kolaborasi ya dengan data DKI karena prinsipnya kita menyusun cohort data dengan baik, real time apa adanya gitu, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kami meyakini bahwa nantinya ini akan menjadi legacy, menjadi peninggalan yang nanti pandemi ini kan 100 tahun sekali ada. Nauzubillah misalnya kalau ada pandemi lagi kita bisa belajar dari data yang diubah menjadi analisis dan rekomendasi kebijakan. Kurang lebih sih gambarannya seperti itu. Jadi terkait dengan riset-riset di DKI banyak mengulas terkait bagaimana pengaruh-pengaruh faktor-faktor untuk menjadi positif COVID, lalu juga untuk menjadi meninggal, yaitu tentunya banyaknya itu adalah penyakit tidak menular seperti itu. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada para kolaborator, researcher, karena kita nggak bisa bekerja sendiri. DKI Jakarta itu kolaborasi ya semangatnya. Jadi kami siapkan data, kami petugas-petugas lapangannya, detektifnya yang terjun di masyarakat, tapi masalah mikirnya, analisisnya kita bisa dibantu juga oleh para kolaborator yang itu ujung-ujungnya juga nanti buat rekomendasi kebijakan penanganan COVID di Jakarta maupun di Indonesia gitu. Wah, luar biasa. Kita patut acungi jempol nih buat Dr. Ngabila dan tim ya. Kita tunggu dok publikasi selanjutnya. Tadi ada 9 ya kalau nggak salah ya. 9 udah publish. 9 udah publish dan kedepannya mungkin akan muncul masih ada banyak beberapa banget belasan proses review dan penulisan. Iya. Soalnya sayang Dr. Rudy, kita sudah sangat-sangat dalam tanda kutip sangat-sangat panjang ya, dan banyak hal yang kita sudah dalam tanda kutip korbankan, baik itu dari pemerintah, dana yang tidak sedikit. Kalau kita tidak bisa membuat sebuah analisis data yang bagus, legacy atau rekomendasi gitu ya, itu akan sangat disayangkan sekali. Without high quality surveillance or data, the $1 billion program effort to flying blind, artinya tanpa surveillance data yang berkualitas, miliaran dana rupiah program akan terbuang sia-sia. Itu yang selalu saya pikirkan gitu. Betul. Setuju dok, setuju banget bahwa memang data ini penting untuk kita bisa melakukan pencegahan di kemudian hari dan harapan bisa memberikan masukan ke berbagai pihak terkait ya, nggak cuma di bidang kesehatan, tetapi juga mungkin di bidang kebijakan, di bidang sosial, politik, dan sebagainya. Nah, mengulik sedikit masalah COVID, saya ingin bertanya kepada Mbak Nia nih. Di era COVID ini, kira-kira ada tantangan khusus nggak sih Mbak untuk AIMI? Itu. Oh, iya. Sama ya, saya rasa COVID ini menghajar sana-sini, termasuk juga kegiatan kita. Tapi namanya manusia tuh kita memang diberikan akal pikiran untuk terus berupaya, terus mencari solusi, mencari cara. Alhamdulillahnya nih teman-teman AIMI tetap semangat. Kita mendivert ya sejak awal pertengahan 2020 kita sudah mengalihkan kegiatan-kegiatan kita ke online. Biasanya kita ada kelas-kelas yang offline ya, tatap muka. Kita udah alihkan semua sifatnya jadi online. Karena memang udah terbiasa kan, udah biasa pakai media sosial, jadi belajar lagi. Dan kebetulan kita udah beberapa kali pertemuan nasional itu pakai Zoom. Jadi Zoom belum ngetop sampai sekarang semua orang pakai. Tuh kita udah pakai dulu waktu pertemuan beberapa kali karena koordinasi antar provinsi. Cuma jadi tambah mahir nih pakai Zoom-nya, ibu-ibu. Jadi moderatornya, jadi apa tuh jadi canggih-canggih nih sekarang. Dan satu poin yang penting soal COVID dan menyusui. Jadi sudah banyak nih studinya yang menunjukkan Mas Rudy bahwa ASI itu tidak menularkan COVID. Jadi kalau studinya tuh banyak sekali melihat justru ketika ibu menyusui dia terpapar COVID, maka dalam ASI itu ada antibodinya. Nah, pesan-pesan seperti itu tuh kami sampaikan ke masyarakat supaya para ibu-ibu yang menjadi penyintas ini tetap berusaha menyusui gitu. Karena kadang-kadang ada aja yang memisahkan gitu anaknya. Padahal sebenarnya tidak perlu dipisahkan, ibunya tetap menjalankan prokes dengan baik. Pakai masker tidak boleh lepas, cuci tangan dengan rajin, membersihkan semua lapisan area yang dia pegang dengan
cairan disinfektan dan tetap menyusui anaknya, justru akan jauh lebih baik dibanding memisahkan anaknya. Nah, ini yang pesan-pesan seperti ini yang kami sering sampaikan ke masyarakat. Dan jika anak ternyata tertular gitu ya karena droplet tanpa disadari atau bagaimana, sebenarnya anak yang menyusui justru akan cepat pulihnya dibanding orang-orang anak-anak yang tidak disusui. Jadi itu kampanye yang kita sampaikan ke masyarakat gitu. Jadi dan ini sejalan dengan rekomendasi pemerintah juga sebenarnya. Jadi yang kami kampanyekan ini tidak bertentangan juga dengan rekomendasi pemerintah. Kita ramaikan, kita gaungkan supaya ibu-ibu tetap percaya diri untuk bisa menyusui di situasi pandemi. Dan kami juga mengingatkan para ibu-ibu yang anaknya sudah mulai menginjak usia 1 tahun ke atas dalam situasi pandemi ini untuk menunda penyapihan. Karena kondisi pandemi ini kan nggak menentu dan dalam ASI ada antibodi, udah gitu anak-anak yang disusui daya tahan tubuhnya lebih baik. Ini menjadi salah satu shield, salah satu perisai yang baik untuk melindungi anak-anak untuk tidak tertular dan untuk menjaga kesehatannya, untuk membuat mereka tidak lebih rewel gitu. Jadi tetap disusui, ditunda dulu penyapihannya kalau untuk anak-anak yang di atas 1 tahun ke atas. Jadi banyak sekali tuh testimoni di masyarakat tuh anaknya masih menyusui 2 tahun lebih. Memang sesuai rekomendasi sih bahwa menyusui anak ini ternyata terbukti di saat pandemi ini, udah bukti nyatanya sekali nih, di saat pandemi ternyata anak-anak yang disusui jauh lebih tangguh, lebih kuat dan tidak mudah tertular. Begitu Mas Rudi? Oke, benar banget nih. Jadi era pandemi ini membuat kita harus selalu ini ya, Mbak ya, transformasi digital, transformasi perilaku, dan banyak sekali info-info yang kita dapatkan yang sebenarnya belum tentu benar, tapi harus kita cross-check juga. Karena beredar hoax, kemudian beredar beragam hal, mungkin terkait masalah ASI, itu jadi salah satu tantangan saya rasa buat AIMI untuk membantu edukasi kepada orang-orang sekitar. Seperti itu ya Mbak Nia ya? Sama menambahkan sedikit, jadi kalau kami di AIMI juga kan di media sosial kami itu admin rajin merespon ya. Jadi update-update soal apapun, termasuk vaksin nih kan Dokter Ngabila nih kerjaannya nih, termasuk vaksin, itu kami setiap kali ada surat-surat keluar baru edaran ibu menyusui boleh vaksin, itu tuh selalu kita langsung sampaikan ke media sosial kita, lalu ibu hamil boleh vaksin, itu kita gencarkan gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ragu, DM kita nanya, vaksin nggak ya? Itu pasti kita anjurkan untuk vaksin gitu. Jadi supaya, karena mereka sendiri tuh mendapatkan banyak informasi-informasi yang nggak jelas gitu loh, yang dari mana-mana, jangan vaksin ini itu nanti masuk chip atau apalah itu ya. Nah itu kita bantu meluruskan gitu ke para ibu-ibu yang galau ini, karena memang berat juga ya. Jadi ibu itu kan kayak mereka belum dapat omongan dari tetangga, dari mana-mana gitu. Belum lagi informasi hoax di WhatsApp itu kan nggak sedikit ya. Nah harapannya dengan kami hadir meyakinkan mereka, memberikan informasi dan mendukung apa yang disampaikan pemerintah, saya rasa itu salah satu upaya kami juga untuk membantu kerja pemerintah untuk menyukseskan kampanye vaksin COVID ini gitu. Jadi kami sih selama ini tidak berusaha apapun rekomendasi pemerintah itu kami ikut gaungkan gitu, karena kami yakin nggak ada pemerintah yang nggak kepengen rakyatnya tuh sehat, nggak ada pemerintah yang nggak kepengen ibu-ibu dan anak-anaknya kualitas SDM masa depannya baik, itu saya yakin. Nah, jadi kita sama-sama ingin sekali bermitra dengan pemerintah untuk mengkampanyekan hal-hal yang positif ini. Oke, makasih Mbak Nia. Saya lihat tadi Dokter Ngabila ada sepertinya ingin memberikan tambahan nih terkait kampanye hoax nih, udah jadi makanan sehari-hari nih buat Dokter Ngabila. Ada tambahan nggak Dok? Ada tambahan sih, aku benar-benar amazed aja sama statementnya Mbak Lady. Aku setuju, aku suka banget tadi kalimat bahwa pemerintah itu pasti memberikan yang terbaik buat masyarakat. Itu aku juga selalu ngomong kayak gitu. Jadi nggak mungkin vaksinasi itu kita nggak kasih vaksin yang baik, berkualitas, semua merek vaksin aman, sehat, bermanfaat, berkualitas. Ibu hamil, ibu menyusui silahkan sejak awal itu boleh diberikan vaksinasi. Gitu, sejak awal gitu. Siap? Siap, ya. Pertanyaan yang sama nih, tadi kalau udah dari untuk Dokter Ngabila, untuk Mbak Nia, sekarang untuk Mbak Lady Nur. Nah, di era pandemik ini kira-kira apa sih tantangan ibunda.id atau ada perubahan transformasi perilaku kondisi ini yang bisa diceritakan? Silakan Mbak Lady.
Iya, jadi selama masa pandemi sendiri justru menjadi milestone ya buat Ibunda untuk kemudian membuka diri gitu ya, karena trafficnya lumayan tinggi. Kita di 2019 ke 2020 itu meningkat 500% untuk konseling online-nya gitu. Jadi memang kemudian pandemi ini menjadi momentum untuk orang bisa menyadari tentang pentingnya kesehatan mental dan mulai berani untuk mencari bantuan. Itu yang paling penting. Lepas dari stigma yang ada tentang kesehatan mental gitu. Jadi selama masa pandemi sendiri, karena di Ibunda memang secara sistem sudah terintegrasi antara offline dan juga online-nya, jadi belum ada sejauh pandemi kesulitan di sistemnya gitu. Tapi jadi momentum justru banyaknya orang yang kemudian berani untuk mencari bantuan dan konsul langsung ke psikolog ataupun ke psikiater di ibunda.id. Oke, jadi memang pandemi ini membuat kita ini ya lebih kreatif juga ya terkait perubahan yang ada dan berusaha mencari hal yang terbaik lah buat kita ke depannya. Karena kita nggak pernah tahu apakah pandemi ini seperti apa ke depannya, tapi kan kita harus berpikir positif bahwa kita bisa mengatasinya dengan baik. Iya. Oke, nah satu pertanyaan lagi nih terakhir. Ya, kenapa Dr. Nabila? Kalau saya boleh kasih saran, itu memang kita untuk ke arah pandemi, maksudnya pandemi yang daruratan kesehatan masyarakat ini. Artinya kalau kita mau hidup berdampak nantinya dengan COVID dan nanti sudah endemi, itu kontrol komorbid dan cerdik serta protokol kesehatan plus vaksinasi itu kunci menurutku. Jadi sekarang kita kan selalu pakai masker ya kan, ventilasi durasi jarak dan juga vaksinasi lengkap. Itu harus ada plusnya lagi nih, harus yang jadi tagline pemerintah kalau menurutku, yaitu adalah kontrol komorbid dan perilaku hidup sehat yang tadi cerdik aku sampaikan di awal gitu. Itu harus jadi melekat di masyarakat sehingga imunitasnya bagus gitu. Oke, menarik banget nih. Jadi udah lengkap kita diskusi tadi tentang bagaimana hidup lebih sehat, pencegahan penyakit metabolik, beragam kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinkes. Kemudian dari Mbak Lady juga sudah menceritakan bagaimana masukan dan kegiatan terkait mental health. Nah, dari tadi kita udah sibuk ngobrol berempat nih. Saya ingin coba panggil nih host kita pada siang hari ini, yaitu Mas Rizky. Barangkali ada pertanyaan nih untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa pada siang hari ini. Mas Rizky bisa dengar suara saya? Saya dengar dok, waduh ini ngomongin kesehatan, ada kesehatan mental juga, emang seru banget sih ya, karena apalagi selama pandemi kan salah satu hal yang mungkin sering kita cari tahu, sering kita cek selain misalnya kalau sekarang mungkin soal cuan-cuan, tapi soal kesehatan gitu ya, penting banget. Kalau saya sih sebenarnya mau nanya ke Mbak Lady. Mbak Lady, ini saya lumayan tertarik ya, apalagi kalau misalnya kita hidup di kota Jakarta kan benar-benar berasa nih yang namanya kesehatan itu bukan cuma fisik, tapi mental nih akhir-akhir ini sering terguncang kalau orang bilang ya, kena mental gitu kalau kata anak-anak zaman sekarang. Kena mental ya. Apalagi ini juga curhatan ibu-ibu, kita tahu kan sekarang walaupun sudah mulai masuk gitu ya anak-anak sekolah, tapi kan kemarin setahun lebih itu sekolah dari rumah dan ini mulai banyak orang tua khususnya ibu-ibu yang mulai komplain, yang mulai katanya aduh saya kayaknya mentalnya sudah mulai terganggu nih gara-gara ngajarin anak di sekolah. Nah kalau dari Mbak Lady sendiri di komunitasnya ini kemarin hal-hal seperti ini soal orang tua khususnya ibu yang stres karena misalnya harus ikut sekolah sama anak di rumah, ini seperti apa ceritanya selama pandemi? Terus juga ada cerita ini nggak Mbak, cerita yang seru nggak sih soal Mbak dari ibunda.id ini akhirnya membantu gitu ya mengawal misalnya ibu atau orang tua yang akhirnya stres atau mungkin terganggu lah gitu mentalnya, kesehatan mentalnya karena ngurusin anak sekolah. Ya memang pandemi ini sendiri tadi ya banyak penyesuaian yang harus kita hadapi gitu ya, dan selama masa pandemi sendiri angka orang tua gitu untuk konsultasi itu jadi meningkat gitu. Jadi banyak orang tua yang kemudian memberanikan diri untuk konseling bersama psikolog. Mungkin pertama yang dikonsultasikan nggak hanya melulu sebagai orang tua, tapi dirinya sendiri gitu ya. Karena dalam hal ini sebenarnya tidak hanya orang tua yang jadi
punya banyak penyesuaian, tapi anak juga punya banyak penyesuaian. Dan biasanya ketika kalau anak kan nggak bisa ngomong atau nggak bisa menjelaskan secara komprehensif seperti orang dewasa ya. Jadi kondisi penyesuaian ini juga bisa terjadi pada anak gitu. Dan misalnya anak jadi lebih sering tantrum atau jadi lebih sering banyak mau gitu selama di rumah karena penyesuaian ini tadi selama masa pandemi, dan itu tentu berdampak stres gitu ya kepada orang tuanya sendiri. Padahal orang tuanya harus bekerja, ibu atau ayahnya harus bekerja juga, tapi harus sambil mengurus anak, dan itu di satu lingkup yang sama di rumah gitu ya selama masa pandemi. Jadi ini terjadi di ibunda sendiri peningkatan di mana orang tua kemudian akhirnya melakukan konseling gitu ya, dan pasangan juga melakukan konseling. Nggak hanya mereka sebagai parents, tapi juga mereka sebagai seorang pasangan gitu. Nah, ini menarik sekali. Dan kalau tadi apakah mendampingi gitu ya, iya, psikolog kami mendampingi setiap permasalahan yang dialami oleh klien-klien kita, khususnya para ibu ini ya, ibu dan ayah di rumahnya gitu, dan sesimpel memberikan tips untuk memberikan ruang kerja, membedakan ruang kerja sama ruang keluarga gitu. Jadi tips sederhana waktu pertama kali pandemi ada dan kita semua bekerja di rumah gitu ya, tips yang dilakukan yang selalu diberikan dan disarankan oleh psikolog adalah memberikan perbedaan atau menata ulang kembali rumah di mana ada ruang keluarga dan ada ruang kerja gitu. Itu salah satu hal sederhana yang bisa dilakukan oleh para orang tua sehingga tidak menempel mindsetnya stresor kerja sama stresor rumah gitu, karena ini berada di satu lingkungan yang sama. Kalau sebelum pandemi kan kita kalau mau bekerja tinggal mobilitas ke tempat kerja gitu ya, dan di rumah berbeda tempatnya gitu. Tapi selama masa pandemi karena semua harus dilakukan di rumah, jadi stresornya jadi campur aduk dan bersatu jadi satu gitu ya. Nah, ini yang kemudian banyak tips-tips yang diberikan kepada orang tua khususnya untuk bisa memaintain perubahan-perubahan ini ke diri sendiri dan kemudian juga ke anak gitu. Jadi bagaimana sih kita bisa memberikan pengertian ke anak gitu. Kenapa mereka nggak boleh keluar main gitu ya. Kenapa mereka nggak boleh pergi ke sekolah. Itu pengertian-pengertian itu yang harus disampaikan juga kepada anak seperti itu. Sabar gitu ya. Terus tadi sebenarnya tipsnya bisa dipraktekin tuh ya. Misalnya mungkin di rumah benar-benar dikasih spot khusus gitu ya Mbak Ledia. Misalnya kalau buat belajar atau buat sekolah nih berarti di pojok sebelah sana. Kalau buat kerja ada ruangannya sendiri. Jadi nggak kira-kira nggak semua tempat tuh jadinya kayak bikin stres gitu ya. Kerja di situ, sekolah di situ, tempat marah-marah di situ. Jadi lebih terkontrol gitu kali ya. Ya bisa dipraktekin. Sekarang sih mungkin sekolah udah pada mulai masuk, lebih berkurang bebannya ibu-ibu semua ya, orang tua di rumah ya. Semoga tingkat stresnya juga lebih turun gitu, kita doain bersama. Dan juga jangan lupa tadi pastinya selain kesehatan mental, kesehatan fisik juga penting. Gitu Dokter Rudi, saya kembalikan lagi ke Dokter Rudi, silakan. Oke, terima kasih Mas Rizky. Nah, semua ini kita tidak berasa sudah sekitar 1 jam kita berdiskusi dengan ketiga narasumber yang luar biasa di siang hari ini. Maka kita akan masuk ke sesi yang ditunggu, yaitu sesi Q&A atau sesi pertanyaan. Jadi pertanyaan ini para pemirsa dapat mengetik atau menanyakan di YouTube Pemprov DKI Jakarta dan CNN Indonesia. Kami akan menanyakan sesuai dengan berbagai pertanyaan yang telah masuk dan kita saring. Oke, sudah masuk beberapa nih pertanyaan untuk Dr. Ngabila Salama. Dok, bagaimana kita menyikapi tren diet yang sekarang sedang ada di beberapa lini masa? Dan tren diet seperti apa nih yang aman dan baik bagi kesehatan yang disarankan? Tadi mungkin sempat mendengar keberhasilan diet dan makan sehat Dr. Ngabila nih. Silakan Dr. Ngabila. Ya, yang paling penting adalah setiap orang itu berbeda-beda kondisi tubuhnya, bahkan saudara kembar itu juga nggak sama. Jadi kita jangan pernah mengcompare diri kita dengan orang lain. Gitu. Yang paling penting adalah kita mengkonsultasikannya ke ahli seperti itu. Jadi kira-kira kebutuhan kalori kita sehari dengan kondisi kita seperti apa, berapa jumlah kalori kita butuhkan, sehingga kalau kita mau loss weight ya tentunya kita harus defisit kalori gitu. Itu yang harus kita bisa pertahankan gitu. Tadi makanya saya sampaikan kalau saya itu agak susah makan naker seperti yang harusnya saya lakukan, jadi saya pesan catering sehat
sehingga itu kalorinya jelas, sudah terukur, saya tahu berapa karbohidrat, lemak, dan lain sebagainya, sehingga itu disesuaikan dan saya aktivitas fisiknya jenisnya seperti apa, berapa lama, dan juga itu bisa membakar kalori berapa sehingga tetap terjadi defisit atau tetap sehingga kalaupun berat badannya naik turun karena mempertahankan tuh lebih susah daripada meraih. Awalnya mungkin mudah ya menurun seperti itu, tapi nanti ada fasenya kita plateau dan benar-benar datar seperti itu dan butuh strategi lain kalau memang masih mau menurunkan berat badan. Tapi kalau memang sudah tahap sampai ke indeks massa tubuh yang ideal seperti saya saat ini dengan berat badan 60 dan tinggi badan 100 cm itu sudah pas banget mentok di normal, indeks massa tubuhnya tuh di 23. Seperti itu. Jadi benar-benar harus dipertahankan bisa normal seperti itu. Nah, itu dengan cara tadi tetap aktivitas fisik setiap hari, makanan kalorinya dikontrol. Sebenarnya teman-teman mungkin nggak tahu, saya ke Sabtu Minggu itu kan nggak makan catering sehat ya. Itu saya sehari bisa makan mungkin bahkan bisa sampai lebih dari 5 kali, 10 kali, tapi itu diatur kalorinya tidak terlalu banyak, karena prinsip defisit kalori itu bukan kita nggak boleh makan malam, bukannya kita makannya itu harus cuma 2 kali atau 3 kali sehari, tidak. Tetapi bagaimana kita balance antara aktivitas fisik sama asupannya, seperti itu, sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Nah, jadi saya kalau Sabtu Minggu ya masih bisa makan 10 kali, makan sushinya tapi 2 potong, terus makan mie ayamnya setengah porsi, seperempat porsi. Yang penting kita masih tetap senang, bahagia, makan yang kita bisa makan, seperti itu, tetap bertanggung jawab, karena itu adalah kebutuhan, bukan lapar mata, gitu. Kita makan itu karena kita butuh sebagai manusia untuk bisa hidup dan beraktivitas, bukan karena lapar mata. Oh, ini ada minuman, dulu saya kan kayak gitu, minuman yang manis-manis, wah ini saya bisa nih kayaknya minum 3 gelas kayak gitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu nggak seperti itu. Nah, kita juga harus banyak mengkonsumsi air putih ya, seperti itu. Kalau saya mungkin bisa sekitar 3 sampai 4 liter sehari ya, bahkan kadang-kadang bisa sampai 5 liter sehari gitu. Seperti itu sih mungkin tips and triknya. Kalau teman-teman ragu, silakan konsultasikan dulu ke ahlinya agar bisa lebih tepat dan baik. Dan satu kuncinya yaitu tidak sesuatu yang instan gitu. Segala sesuatu harus dijalankan dengan konsisten. Oke, makasih Dr. Nabila. Saya setuju banget nih bahwa untuk menjalani pola hidup sehat itu perlu konsisten, perlu komitmen, dan nggak ada sesuatu yang instan. Jadi nggak ada tuh tiba-tiba yang awalnya makannya banyak, mungkin katakanlah 2.500 kalori, terus tiba-tiba suruh 1.500 dalam satu hari, tentu nggak bisa. Dan yang paling sulit adalah menjaga keteraturan dan konsistensinya. Nah, mungkin menambahkan sedikit dari data Kementerian Kesehatan bahwa makan sehat itu, piring sehat adalah setengah porsi sayur buah, seperempat porsi karbohidrat, seperempat porsi adalah lemak dan protein. Tentu pilihan lemaknya lemak tidak jenuh, kemudian sebisa mungkin karbohidratnya juga karbohidrat kompleks. Dan jangan lupa untuk selalu membatasi asupan gula, garam, serta lemak, karena itu adalah salah satu hal sederhana namun sangat berperan penting untuk mencegah penyakit metabolik. Baik, kemudian ada pertanyaan berikutnya nih untuk Mbak Nia Umar. Apa saja kiat-kiat pola hidup sehat, khususnya untuk ibu hamil dan ibu menyusui yang bekerja baik kantoran atau lapangan? Silakan Mbak Nia. Untuk ibu hamil dan ibu menyusui ya? Iya. Oke, kalau untuk ibu hamil ya jaga kehamilan itu tadi ya ngelihat kondisinya, karena tiap kehamilan itu berbeda-beda. Bahkan satu ibu kehamilan pertama, kedua itu bisa beda-beda kondisi kesehatannya. Lalu ibu-ibu yang lagi hamil mengonsumsi makanan gizi seimbang, kurangi manis-manis, kurangi garam, itu penting sekali karena memang kalau banyak mengkonsumsi makanan manis-manis itu meningkatkan risiko diabetes gestasional atau diabetes kehamilan. Jadi itu resikonya kalau seandainya keterusan bisa jadi DM tipe 2 gitu akhirnya kan. Jadi sebaiknya lagi hamil itu jangan banyak mengkonsumsi yang manis-manis. Jadi hamil itu tidak serta-merta makan untuk berdua. Makannya tetap gizi seimbang, jika lapar lebih banyak konsumsi buah, serat itu ditingkatkan. Lalu tetap olahraga ringan itu penting.
apalagi di situasi pandemi seperti ini, risiko kesehatan untuk ibu hamil kan juga meningkat gitu ya. Jadi harus menjaga lebih banyak asupan lebih baik gitu, lebih alami akan jauh lebih baik. Dan tentunya kesehatan mental, karena ibu-ibu hamil bisa jadi cemas, khawatir nih nanti melahirkan, apalagi di situasi pandemi nih gimana. Nah itu penting sekali untuk melakukan banyak aktivitas yang membantu itu semua. Contohnya olahraga seperti yoga, apapun yang menggunakan teknik-teknik pernafasan tuh biasanya baik. Lalu untuk ibu menyusui ya tentu ya makan gizi seimbang juga, tidak perlu makan berlebihan. Memang lebih cepat lapar biasanya. Nah kalau itu diselingi dengan kudapan atau snack buah atau snack-snack yang tidak tinggi gula, itu penting sekali dihindari. Lalu menghindari makanan pabrikan. Berulang kali kami di AIMI tidak hanya kampanye soal menyusui nih sekarang. Kita kampanye juga resiko tentang produk ultraproses atau makanan pabrikan. Kenapa? Karena memang ternyata di dunia ini studinya menunjukkan angka penyakit degeneratif itu meningkat seiring dengan tingginya konsumsi makanan produk pabrikan. Nggak terjadi hanya di dunia negara-negara berkembang, tapi di negara-negara maju pun juga terjadi gitu. Di kota, di desa gitu ya, di mana-mana tuh produk pabrikan tuh laku banget. Nah ini yang kita selalu gencarkan. Jadi buat ibu menyusui, ya konsumsilah makanan alami, kembali berolahraga dengan sesuai apa yang dia suka, yang dia senengin. Lalu kalau mengalami tantangan menyusui, jangan sungkan mencari bantuan. Karena kadang-kadang kalau tantangan menyusuinya nggak tuntas, nggak terbantukan, itu jadi stres, jadi depresi, baby blues gitu ya. Cari bantuan, itu penting sekali. Jadi intinya memang sebenarnya adalah alam ini menyediakan begitu banyak hal baik. Cuma kitanya nih manusia kadang-kadang lupa, kita nyarinya yang makanan-makanan pabrikan gitu. Padahal makanan yang alami dari alam jauh lebih banyak manfaatnya gitu dibanding kita mengonsumsi produk-produk pabrikan. Jadi makan gizi seimbang penting, itu tadi selalu saya sampaikan. Dan kembali berolahraga, dan saya rasa selebihnya sih menjaga protokol kesehatan ya kalau dalam situasi pandemi saat ini, yang masker, jaga jarak itu yang paling penting. Vaksin jangan lupa. Ya. Siap Mbak Nia. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi memang masyarakat modern sekarang ini juga mendapat banyak tantangan ya terkait tadi pembinaan makanan, kemudian beragam aktivitas mungkin yang katakanlah ada yang positif, ada yang negatif yang harus kita bisa saring supaya tetap terjaga kesehatannya, baik itu ibu hamil maupun ibu menyusui. Dan mungkin tambahannya buat ibu hamil jangan lupa kontrol kehamilan sesuai dengan jadwal yang telah direkomendasikan oleh tim kebidanan kandungan ya, dokternya. Betul seperti sekali. itu. Oke, berikutnya pertanyaan untuk Mbak Lady Nur. Apa saja tanda atau gejala yang harus diperhatikan terkait dengan kondisi kesehatan mental? Silahkan. Oke, terkait gejala apa yang harus bisa kita lihat ya, di screening gitu sama diri sendiri. Sebenarnya kalau ngomong kesehatan mental itu ada 3 aspek, secara perilaku, emosi, dan juga fisik gitu. Jadi ketika 3 ini ada perubahan yang kita alami, berarti yang tidak biasa, berarti itu sudah memunculkan gejala. Misalnya kalau secara fisik, misalnya kita jadi lebih mudah ngantuk, atau lebih mudah capek, rasanya kok badan jadi nggak nyaman ya untuk dipakai beraktivitas kayak gitu. Terus misalnya secara dari segi emosi, misalnya jadi jauh lebih naik turun emosinya gitu. Kok tiba-tiba kayak rasanya pengen marah aja, atau jadi rasanya tiba-tiba anxious banget atau cemas banget gitu. Terus dari perilaku juga ada perubahan. Misalnya kita jadi menarik diri dari lingkungan gitu ya. Terus kemudian nggak mau ketemu banyak orang, kemudian nggak mau berkomunikasi dengan banyak orang. Nah itu ketika ada gejala-gejala yang ketika ada 3 hal yang kemudian tidak biasa pada diri kita, itu bisa menjadi gejala bahwa mengindikasikan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Dan itu harus segera kita konsulkan ke psikolog ataupun psikiater bahwa kita ada perubahan pada diri kita yang membuat kita tidak nyaman kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Lady. Jadi memang kita harus lebih aware ya terkait kondisi kita sendiri dan jangan mengabaikan pesan-pesan dalam tanda kutip diri kita ini bahwa ada sesuatu yang harus kita ceritakan atau kita konsulkan.
Betul, karena seringkali kalau misalnya kita udah dimunculin nih gejalanya, oh jauh lebih capek, misalnya secara fisik atau misalnya emosi lagi naik turun, kita ngerasa kayak, oh ya ini karena macet-macetan aja nih, jadinya setiap hari macet-macetan aja, jadinya kayak hal yang biasa gitu ya, nggak perlu dikonsulin. Padahal bisa jadi ada signifikan event lain yang kita alami yang itu berpengaruh pada kondisi mental kita gitu. Oke, recap yang bagus sekali nih Mbak Lady ya. Nah, sebenarnya pertanyaan ini masih banyak sekali yang masuk ke kanal YouTube dari Pemprov DKI Jakarta maupun CNN Indonesia. Namun karena keterbatasan waktu, saya ingin menanyakan pesan-pesan dari masing-masing narasumber nih buat semua pemirsa yang mendengarkan sesi kita di siang hari ini. Yang pertama, pada Dr. Nabila Salma, silahkan pesan-pesannya dok, atau mungkin ada tambahan gitu buat semuanya. Silahkan Dr. Nabila. Jadi teman-teman semua, teman-teman semua kita tetap melakukan gaya hidup sehat setiap hari itu adalah jadi kebutuhan bagi kita, karena tidak ada orang yang lebih sayang dan peduli tentang kesehatan kalau bukan diri kita sendiri gitu. Jadi kita benar-benar harus merasa sehat itu dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga. Gimana caranya sehat itu tadi dia nggak hanya sehat fisik tapi juga sehat di sini. Kita tadi dengan sepenuhnya sukacita dan gembira, karena percayalah insya Allah itu juga akan berdampak baik tidak hanya bagi kesehatan tapi juga secara mental kita, semoga kita juga lebih bahagia. Jadi tadi cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin olahraga 30 menit sehari minimal, dia yang seimbang, makan sayur, buah dengan porsi yang pas, istirahat cukup, tidur 7-8 jam sehari biar kita bangun fresh, tidak stres, dan kita jadi nggak makan, kalap, dan lain sebagainya. Lalu juga terakhir, kelola stres gitu, tetap harus me time, bercengkrama dengan keluarga, kita harus bisa balance antara pekerjaan dengan keluarga. Mungkin itu Dr. Rudy, semoga sehat, survive selalu, pandemi COVID segera berakhir. Amin, terima kasih Dr. Nabila. Kemudian untuk pesan dari Mbak Nia Umar, silahkan. Oke, para pendengar setia nih kita hari ini. Menyusui itu adalah upaya preventif dari kesehatan yang sebenarnya sedari dini. Dan menyusui itu adalah hak seorang perempuan, hak seorang ibu. Dan menyusu adalah hak seorang anak. Kedua hak ini tidak bisa dipisahkan, dan itu maka menjadi kewajiban kita bersama untuk melindungi hak menyusui dan menyusu bagi seorang perempuan dan bagi anaknya, seorang ibu dan bagi anaknya. Jadi mari kita bersama-sama mengkampanyekan, lebih menyuarakan lagi pentingnya menyusui, lebih menggencarkan lagi, lebih memberikan dukungan-dukungan yang sifatnya positif, tidak menghakimi, dan tentunya saya yakin ke depannya saya berharap angka menyusui kita semakin meningkat, sehingga kualitas sumber daya anak-anak Indonesia nanti bisa menjadi anak-anak yang tumbuh sehat, mencapai potensi mereka yang terbaik, dan para ibunya juga memiliki kualitas hidup yang baik di kemudian hari. Karena secara studi sudah banyak yang menunjukkan bahwa menyusui itu memberikan perlindungan kesehatan baik saat ini, jangka pendek sampai jangka panjang, baik kesehatan fisik maupun mental. Dari saya itu saja, dan mudah-mudahan kita semua sehat-sehat. Pandemi ini segera berlalu. Apakah bentuk berlalunya seperti apa kita tidak tahu, tapi kita terus berusaha, terus positif menyikapinya, terus ikhtiar, bersama-sama berkolaborasi mencari solusi agar kita semua bisa bertahan di situasi yang memang tidak mudah, tetapi saya yakin kita sudah bertahan di bumi ini berapa juta tahun aja sudah merupakan suatu hal yang luar biasa, karena manusia diberikan akal pikiran tadi ya. Jadi saya yakin kita bisa lah melewati ini bersama-sama. Terima kasih Mas Rudi. Oke Mbak Nia, terakhir nih pada Mbak Lady, ada pesan khusus nih buat pemirsa semua.
Iya, sudah terasa gitu ya bahwa kita, sudah di penghujung tahun, sudah di bulan Desember di mana kita mau memasuki tahun yang baru gitu. Bahwa, pasti prosesnya tidak mudah, apa yang sudah kita lewati, masa-masa yang tidak mudah juga selama masa pandemi yang harus kita hadapi gitu. Banyak, penyesuaian, banyak hal baru, banyak proses kehilangan mungkin selama beberapa tahun terakhir gitu yang kemudian berdampak pada kondisi kita saat ini, baik kondisi fisik ataupun kondisi mental gitu. Jadi dalam proses ini terima kasih sudah bertahan sampai hari ini. Terima kasih sudah memberikan banyak apresiasi terhadap diri sendiri ya, walaupun banyaknya masalah yang sudah kita lewati setiap harinya gitu. Dan it's okay not to be okay. Apapun perasaan dan emosi yang kita rasakan sampai saat ini itu valid. Dan ketika memang kita ngerasa sudah tidak baik-baik saja, segera cari bantuan ke psikolog, psikiater, atau ke orang-orang terdekat yang bisa kita percaya. Ceritakan masalah kita, sampaikan apa yang kita butuhkan. Jadi sama-sama di tahun baru nanti kita jauh lebih aware terhadap diri sendiri dan lebih bisa menjaga diri sendiri sebelum bisa menjaga orang lain. Seperti itu, Dr. Rudy. Oke, luar biasa sekali Mbak Lady. Jadi memang benar ya, dari ketiga narasumber kita di siang hari ini, setuju bahwa kesehatan itu bukan hanya ilmu kedokteran, tetapi juga banyak aspek lain yang harus kita cermati, harus kita mungkin evaluasi dan kedepannya bisa menjadi sehat seutuhnya. Jadi good health and well-being. Oke, tak terasa udah sekitar 1,5 jam kita berbincang, maka saya akan kembalikan sesi kepada MC kita, host kita, yaitu Mas Rizky. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Dr. Rudy selaku moderator dalam Bincang Komunitas siang hari ini, serta juga tentunya para narasumber ini yang telah meluangkan waktunya. Semoga gitu ya diskusi kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi semua, dan perlu diingat bahwa yang namanya menjaga kesehatan ini dapat dimulai dari diri sendiri dengan rutin olahraga dan juga mengkonsumsi makanan bergizi. Jangan lupa juga untuk perhatikan kesehatan mental Anda. Nah, dan jangan kemana-mana. Sore ini kami akan kembali dengan sesi Bincang Komunitas terkait respon kolaboratif penanganan pandemi COVID-19 di Ibu Kota. Tetap bersama kami.